Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustina dengan NIM 210306008. Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Soal yang pertama, 3 alat kompensasi pada tubuh, yaitu yang pertama sistem dapur darah. Sistem dapur darah atau larutan dapur atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatnya atau sebaliknya. Secara alami, sistem dapur bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah karena darah mengandung sistem dapur asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal yaitu 7,35 sampai 7,45 diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat banding kadar asam bikarbonat yaitu 20:1. Yang kedua, sistem respirasi. Proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air yang melibatkan masuknya O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Kemudian transportasi antara O2 dari alveoli ke jaringan dan transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial gas dalam udara pernapasan atau PO2 dan PCO2. Transportasi O2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma dan O2 terikat hemoglobin. Sistem respirasi dipengaruhi oleh sebuah tekanan yang dinamakan tekanan parsial O2. Tekanan parsial O2 ini yang mendorong terjadinya pertukaran CO2 dan O2. Pada saat O2 dalam darah tinggi, maka tekanan darah CO2 rendah dan begitu pula sebaliknya. Dan pada saat yang sama terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi di kapiler darah dengan alveoli. Asidosis respiratorik terjadi ketika pH-nya kurang dari 7,35, maka CO2 akan menumpuk di dalam darah dan pernapasan akan terjadi secara lambat. Alkalosis respiratorik terjadi ketika pH-nya lebih dari 7,45 serta rendahnya CO2 dan pernapasan akan terjadi secara cepat dan dalam. Yang ketiga, sistem ekskresi urin pada ginjal. Ginjal memiliki fungsi yaitu menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh dan dibuat dalam bentuk urin. Sistem ekskresi mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan 3 cara. Yang pertama, mobilisasi ion H2 di tubulus proksimal dengan absorpsi Na+. Yang kedua, sekresi ion H+ di tubulus distal dengan Na+. Kemudian pembentukan amonia NH4 di tubulus distal menggantikan Na+ yang terpakai oleh ion H+ tadi. Kemudian soal yang kedua, metabolisme air pada tubuh ternak. Air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia H2O yang berfungsi sebagai penyusun jaringan pada hewan dan tumbuhan. Dalam tubuh ternak, air dibedakan menjadi 2, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Intraseluler yaitu air yang berada di dalam sel yang hampir 50%-nya dari bobot tubuh ternak termasuk darah. Lalu untuk ekstraseluler yaitu air yang berada di luar sel, contohnya seperti urin. Proses metabolisme air yaitu ketika air masuk dari mulut, air akan menuju sistem pencernaan.
Dari sistem pencernaan terjadi penyerapan air, selanjutnya masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah akan masuk ke jantung, lalu dipompa menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu sumber air pada ternak, yaitu dari air minum. Kita bisa memberikan air minum pada ternak sehari sekali apabila ternak merasa kehausan. Yang kedua, air yang terkandung pakan ternak yang biasanya terdapat pada konsentrat atau hijauan. Namun, dalam pakan ternak biasanya kandungan air tidak boleh banyak dikarenakan air membuat mikroorganisme hidup dan bisa menyebabkan kematian pada ternak. Yang ketiga, air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Air metabolik biasa yang terdapat dan diproses di dalam tubuh ternak itu. Soal yang keempat, cara menghitung air metabolik. Saya mengambil contoh bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat. Jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk 100 kilokalori energi metabolik adalah, dapat dilihat pada tabel. Air metabolik hasil oksidasi karbohidrat yaitu 60 gram, protein 42 gram, lemak 100 gram, dan rata-rata kalori pada karbohidrat yaitu 400 kilokalori, pada protein 400 kilokalori, lemak 900 kilokalori. Lalu air metabolik per 100 kilokalori, energi metabolik pada karbohidrat yaitu 15,0, pada protein 10,5, dan pada lemak 11,1. Air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein dikali 4 sama dengan 40 kilokalori. 20 gram lemak dikali 9 sama dengan 180 kilokalori. 50 gram karbohidrat sama dengan 220 kilokalori per 440 kilokalori. Lalu 40 kilokalori dikali 0,15 akan menghasilkan 4,2 gram air metabolik. 180 dikali 0,111 kilokalori akan menghasilkan 19,98 gram air metabolik. Kemudian 220 kilokalori dikali 0,150 kilokalori akan menghasilkan 33 gram air metabolik per 57 gram air metabolik. Jadi, bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Bila energi dalam ransum 100 kilokalori, 100 kilokalori air metabolik, energi metabolik, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 40 dikali 10,5 sama dengan 420. 180 dikali 11,1 sama dengan 1998. 220 dikali 15 sama dengan 3300. Semua ini dijumlahkan menjadi 5718 sama dengan 12,9 dalam 100 kilokalori energi metabolik atau 13 gram air metabolik untuk 100 kilokalori energi metabolik. Selanjutnya, soal yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi pada tubuh ternak, yaitu
Yang pertama, hilangnya air lewat kulit, biasanya terjadi pada hewan mamalia. Akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh atau akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites atau terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Kemudian hilangnya air melalui pernapasan sebanyak 40% biasanya terjadi pada unggas. Lalu saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contohnya, pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi. Yang pertama tadi, pada keringat biasanya terjadi pada mamalia, yaitu kemudian keluar sebagai urin, lalu keluar sebagai pernapasan, biasanya terjadi pada unggas, lalu pada saluran pencernaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.